Ya, pemirsa, sosok Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli kemarin. Tiga institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tidak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Sejumlah jenderal di kepolisian dan seorang jaksa dicopot dari jabatannya. Penghujung bulan Juli lalu menjadi akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabareskrim Polri memimpin langsung penangkapan buron kasus Bank Bali ini. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka pengacaranya Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air pada bulan Mei dan Juni lalu. Saat itu Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli ini. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. 3 jenderal di Mabes Polri kena getah dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatannya Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya Sekretaris NBC Interpol Indonesia. Khusus Brigjen Prasetyo, Mabes Polri juga menjeratnya dengan kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerbitkan surat jalan palsu demi memuluskan langkah Joko Chandra berpergian selama di Indonesia. Badai tak hanya ada di Mabes Polri, Kejaksaan Agung juga harus mencopot seorang jaksa karena sempat bertemu Joko Chandra di Malaysia. Namanya Pinangki Sirnamalasari, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Ia dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Kini Joko Chandra berada di tangan Mabes Polri. Ia harus mempertanggungjawabkan vonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara di tahun 2009. Tim Liputan iNews melaporkan.